Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan sesuatu dulu nih ya. Rahajeng Nyanggra Rahina Nyepi Caka 1939. Selamat Hari Raya Nyepi bagi Anda yang merayakan dan selamat berlibur bagi Anda yang lainnya. Semoga Anda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, saya mau tanya nih untuk Anda nih, biasanya dalam satu hari Anda nih minum berapa banyak? Apakah mencapai 2 liter atau mungkin kurang dari 8 gelas per hari. Nah, Anda mulai harus mengubah gaya hidup Anda nih jika Anda minumnya masih kurang dari tadi yang saya sebutkan. Mengapa? Karena kekurangan air atau kerap mengkonsumsi makanan yang mengandung purin, ini bisa menyebabkan permasalahan batu saluran kemih. Nah, air yang tadi saya sebutkan itu bisa membantu untuk melarutkan zat pembentuk batu, lalu kemudian dikeluarkan melalui urin. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini, kita mau bahas nih mengenai penyakit batu saluran kemih. Kira-kira apa ya penyebabnya, lalu bagaimana nih cara pengobatan dan juga pencegahannya pastinya. Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, lalu disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk, ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, batu saluran kemih merupakan gangguan di mana terdapat kristal batuan yang menempati saluran kemih. Saluran kemih memiliki fungsi sebagai jalan untuk pembuangan kemih. Batu saluran kemih dapat terbentuk oleh berbagai faktor, antara lain karena faktor kurang minum dan konsentrasi zat pembentuk batu dalam air seni yang tinggi, sehingga memudahkan terjadinya endapan dan pembentukan batu. Batu saluran kemih dapat dicegah dengan banyak minum air putih minimal 2 liter per hari. Dengan demikian, air seni yang dihasilkan berada dalam kadar undersatur, sehingga semua kadar zat pembentuk batu dapat larut dan dikeluarkan melalui urin. Selain itu juga menghindari konsumsi makanan yang banyak mengandung purin, kalsium, dan oksalat. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Bagi Anda mungkin yang sedang di rumah, sedang berlibur, mungkin sudah punya masalah yang seperti tadi yang sudah ditayangkan mengenai batu saluran kemih nih. Nanti Anda bisa tanya langsung ya kepada dokter di Dunia Sehat. Anda bisa hubungi kami di 0212903264 atau ditunggu ya mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya dengan Tagar Dunia Sehat. Kita ngobrol-ngobrol dengan dokter ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan dokter hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Dr. Cahyo Pradipto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih ya dok ya, libur-libur mau main ke Dunia Sehat ya dok ya. Nggak apa-apa ya, kita liburan, kita beri informasi baru bagi pemirsa Dunia Sehat. Kita mau ngobrol mengenai batu saluran kemih. Dokter, ini penyakit apa sih sebenarnya dokter? Batu saluran kemih itu seperti namanya, ada batu di saluran kemih, gitu. Batu itu bisa ada di mana aja di saluran kemih, yang banyak penyebabnya, multifaktorial. Jadi dengan adanya batu itu mengakibatkan bisa nyeri, ya, bisa kencingnya sakit atau infeksi juga bisa. Berarti ada benda asing di saluran kemih kita, begitu ya dok ya. Saluran kemih kita tahu ya, kemih itu kan buang air kecil gitu ya dok ya. Salurannya tuh seperti apa, lalu fungsinya tuh apa aja sih dokter, boleh dijelaskan? Oke, saluran kemih itu ya secara garis besar ada 2, atas bawah. Kita bisa lihat normalnya ada 2 ginjal, ya 2 ginjal, ada saluran ginjal. Ginjal itu akan menghasilkan kencing setiap hari. Ya, continuous, setiap hari masih kencing, kemudian kencing itu akan disalurkan ke saluran kencing ke bawah, ya, namanya ureter, kanan kiri ada 2, ya. Dari kedua ureter itu bermuara di kandung kencing. Jadi ginjal masuk ke pipanya saluran kencingnya, terus masuk ke kandung kencing. Ya, dari saluran kencing ini nanti akan dikumpulkan, namanya di kandung kencing. Ya, kalau sudah penuh nanti ada refleks berkemih. Nah, akan dikeluarkan lewat saluran kencing. Ya, keluar dia. Gitu. Berarti fungsi dari saluran kemih memang untuk membuang sisa-sisa dari tubuh kita, begitu ya dok ya. Oke, baik. Berarti tadi letaknya di setelah ginjal begitu ya dok ya, saluran kemih itu ya?
saluran kemih di ginjal juga sudah ada saluran kemih. Jadi batu itu bisa di mana saja di saluran kemih. Bisa di ginjal, bisa di saluran ginjalnya yang di pipanya, bisa di kandung kencing. Atau di bawah kandung kencing, namanya uretra. Uretra itu kalau pada wanita pendek, kalau laki-laki panjang, yang kita bermuara di ujung itu. Gitu. Jadi lebih panjang. Jadi ya? bisa di mana saja di sepanjang saluran itu dari atas sampai bawah. Oke, berarti kalau ginjal kita di dekat pinggang kita, Iya. salurannya berarti di bawahnya lagi begitu ya, sampai ke Betul. bawah ke tempat kita buang air kecil kemudian. Nah tadi memang saluran kemih itu ada atas dan bawah berarti ya dok ya? Iya. Yang atas itu berarti yang sebelum kantung, yang bawah yang setelah kantung atau Iya. seperti apa? Kantung ke atas, yang kandung kemih itu ke atas, itu yang atas, yang bawah itu ya dari kandung kemih ke bawah. Memang pembagiannya berarti Iya. batasnya tadi yang dari si kantongnya itu Iya. kemudian ya. Oke. Nah dokter, si batu saluran kemih ini kan bisa ada di mana saja. Penyebabnya tadi apa aja tuh dokter? Penyebabnya sebenarnya banyak ya, multifaktorial ya. Kita lihat yang paling sering orang bicarakan, misalnya kurang minum, ya kurang minum, diet tinggi kalsium juga bisa. Gitu, dia tinggi asam urat, kolesterol juga bisa. Jadi selain itu juga ada juga bisa faktor genetik juga bisa, kemudian umur mempengaruhi, jenis kelamin juga mempengaruhi. Gitu. Oke. Jadi banyak. Nah si batu ini berarti kalau kita tahu kan biasanya kalau kita lihat batu karang atau apa itu sesuatu yang mengendap berarti begitu ya dok ya. Betul. Berarti ini sisa pengendapan dari tadi yang dokter sebutkan ya, misalnya kalsium, Iya. dari purin tadi yang Iya. disebutkan itu ya dok ya. Itu Betul. kenapa sih dokter dia bisa mengendap di situ? Iya, mengendap itu kan namanya stasis ya. Stasis itu dia mengendap. Jadi ada zat-zat sisa metabolisme yang harusnya dikeluarkan. Nah, karena dia mungkin karena alirannya kurang baik atau gaya hidupnya yang kurang baik, jadi dia akan terendap di situ, mengkristal lama dan menjadi batu. Gitu. Oke. Tadi kandungannya boleh dijelaskan lebih jelas lagi nggak? Ada apa aja sih dokter endapan-endapan yang bisa jadi batu? Biasanya yang paling sering itu intinya adalah asam urat, ya asam urat tinggi, biasanya pencetus jadinya batu. Nanti dia akan diselimuti oleh kalsium dan paling sering adalah oksalat biasanya. Oksalat itu apa sih dokter? Oksalat itu ya zat sisa metabolisme itu dalam bentuk oksalat. Oke. Berarti tadi yang paling sering jadi batu tuh dari asam urat, kemudian kedua kalsium dan oksalat tadi ya. Oke. Nanti ngobrol lagi berarti dokter ya. Oke. Kalau kita makan makanan apa aja tuh yang bisa menyebabkan hal seperti itu. Nanti kita ngobrol lagi tapi kita jeda dulu. Bagi Anda nanti yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini bisa hubungi kami. Sekali lagi saya ingatkan ya nomornya di 0212903064 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai batu saluran kemih. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Ada kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas bagaimana kita harus mewaspadai yang namanya batu saluran kemih. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya atau mungkin ada kerabat Anda yang pernah mengalaminya ingin tanya langsung kepada dokter, bisa hubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Cahyo Pradipto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Oke dokter, tadi kan penyebabnya ada banyak nih, salah satunya kurang minum, lalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam urat tadi ya, dan juga tinggi kalsium ya dok ya. Kalau riwayat penyakit ada juga yang bisa menyebabkan kita bisa terkena batu saluran kemih dokter? Penyakit-penyakit tertentu sih ya, tidak ada yang spesifik ya. Contohnya misalnya penyakit paratiroid ya, kelenjar gondok kan, akibat dari produksi kalsium yang berlebihan. Kemudian penyakit-penyakit usus biasanya, ya ada gangguan penyerapan di usus yang mengakibatkan kadar kalsiumnya tinggi. Oke, jadi karena memang si saluran kemih ini kan tadi membuang sisa-sisanya. Kalau dari pencernaannya juga udah ada masalah, ujung-ujungnya di saluran kemihnya bisa ada masalah juga begitu ya kira-kira dokter. Katanya kalau diet ketat juga bisa menyebabkan penyakit ini ya dok ya? Kenapa tuh dok? Diet ketat lebih ke mungkin orang yang diet ketat kan ada mungkin ya terobsesi dengan berat badan, kemudian
Tapi orang juga masih tahu berat badan yang turun terlalu drastis juga kurang baik, gitu. Mungkin dia over exercise, akibatnya jadi cairan tubuhnya banyak keluar, berkeringat, akibatnya urinnya jadi pekat, ya. Urin jadi pekat, akibatnya gampang terjadi endapan. Jadi sebenarnya ini kembali ke Pola stabilitas dari airnya di dalam tubuhnya itu, karena Iya, air itu tadi penting untuk mengeluarkan si endapannya. Betul. Ya. Oke, baik. Siapa yang lebih beresiko tadi kan katanya kalau jenis kelamin pengaruh juga ya dokter ya? Iya, betul. Yang pria atau yang wanita yang lebih sering kena? Ini sebenarnya kalau di Indonesia penelitiannya sih belum terlalu ini ya. Kalau di luar itu laki-laki 3 kali lebih besar daripada perempuan biasanya. Ada hubungannya dengan asam uratnya apa gimana nih dokter? Oh bukan, karena laki-laki punya testosteron. Oh, dari hormon. Lebih ke berarti. hormonal, Oke. iya. Kenapa? Ada hubungannya dari hormonnya apa tuh dokter? Tadi testosteron itu nanti ada perubahan yang enzim-enzimnya itu dia akan menghasilkan kalsium yang lebih tinggi biasanya. Oh, jadi pria sebenarnya menghasilkan kalsium lebih tinggi, makanya juga lebih jarang osteoporosis sebenarnya ya? Iya. Oke. Kemudian kalau pada wanita dia punya inhibitor, dia punya penghambat namanya sitrat. Walaupun di laki-laki juga ada, cuman di wanita lebih tinggi. Jadi secara statistik mungkin ya, ini cuma statistik, mungkin pada pria lebih tinggi. Oke, berarti batunya apalagi pria juga asam uratnya juga lebih gampang kena, kalsiumnya tadi dari hormon. Sedangkan kalau perempuan kalsiumnya bisa juga terbuang dari kalau menyusui, kalau hamil, kalau lagi menstruasi juga ya. Jadi memang ada endapan-endapan yang bisa terbantu kalau di wanita begitu kira-kira ya dok? Iya, kemungkinan. Oke, kalau dari usia ada pengaruhnya nggak dokter? Usia kalau itu biasanya sih paling sering 20 sampai 50 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan di atas 50 juga kita sering. Berarti di usia produktif ya dok? Iya, itu pun karena ya kalau kita lihat di Indonesia ini orang kesadaran akan berobatnya kan berkurang ya. Kadang-kadang kita sering temukan di atas usia 50 juga masih kita sering temukan. Karena mereka biasanya tidak aware dengan gejala-gejala gitu, adanya batu saluran kemih. Biasanya ada sakit pinggang, sakit buat mereka ya mungkin sakit biasa. Jadi mereka tidak berobat kecuali kalau sudah parah baru mereka. Apalagi di usia produktif pasti konsumsi makanannya aktivitasnya lagi gitu kan. kenceng-kencengnya tuh ya, makan makanan yang kurang sehat biasanya. Nah dokter, gejala-gejalanya seperti apa sih berarti kalau kita kena batu saluran kemih? Gejalanya dari mulai yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan itu cuma sekedar pegal-pegal pada pinggang, atau kencingnya suka sakit, bisa sampai yang berat yang namanya nyeri kolik. Nyeri kolik itu dia nyeri yang tiba-tiba hebat sekali. Biasanya orangnya sampai nggak kuat, sampai kesakitan sekali, mules, mual-mual, muntah-muntah, keringat dingin. Itu khas sekali. Itu nyerinya di bagian mana dok? Pinggang bisa. di Biasanya di pinggang ya? sampai ke perut depan sampai selangkangan. Oh, memang di saluran Iya, kemihnya jadi itu kan ya? emang proyeksi nyerinya di situ dia. Di situ. Itu yang khas kalau kolik. Biasanya pada batu-batu yang di ureter, di saluran. Karena seperti tadi yang kita lihat videonya tadi ada kan ya, itu dia begitu dia turun ke saluran, dia menyumbat, ya akibatnya kencing tidak bisa keluar pada saat ada mau mengeluarkan kencing, mau memompa, tersumbat, sakit sekali jadinya karena tersumbat. Oh, gitu. Sakitnya berarti bukan terkena batunya atau batunya jalan, tapi karena sumbatan dari si karena batunya dia itu ya. akan ada usaha untuk mengeluarkan kencing, padahal salurannya tersumbat oleh batu. Biasanya itu seperti yang itu. bikin sakit ya Bikin dok, nyeri ya? sekali biasanya. Oke, ini berarti kalau dia sudah sakit batu saluran kemih ini, selalu menyebabkan sakit ketika berkemih atau tadi ketika sudah tersumbat saja baru sakit tuh dokter? Nah, kalau misalnya dia sumbatannya parsial, sebagian, kadang juga tidak nyeri, cuman ya kadang cuman ya kalau kata orang apa ya, pegal-pegal gitu, cuman sebenarnya sudah ada tanda-tandanya gitu. Ukurannya berapa besar sih dokter batu saluran kemih ini? Jadi kalau yang masih bisa lewat spontan tanpa tindakan khusus itu kurang lebih ada beberapa literatur sampai 7 mili masih bisa lewat. Jadi batu 7 mili itu masih bisa lewat. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada beberapa literatur yang berbeda. Dan itu pun tergantung dari ukuran dari pipanya juga. Oke. Biasanya kalau yang besar bisa sampai sebesar apa sih dok? Besar bisa sampai saya sering ketemu yang sampai
3 cm, 2 cm. Besar ya berarti. Itu yang berarti sudah betul-betul menyumbat, nggak bisa lewat, dan pasti menimbulkan banyak penyakit. Kalau sudah sebesar itu ya harus ada tindakan khusus. Oke, tadi dokter sempat bilang bisa lewat, berarti ada yang bisa keluar sendiri itu sebenarnya ya, si batu itu ya. Makanya kalau orang ada yang bilang, saya habis keluar batu nih kencingnya, itu bisa, karena memang ada ukuran tertentu itu bisa keluar. Batu. Kencing batu tuh ya itu mengeluarkan si batu saluran kemih itu ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, karena ada penyakit-penyakit yang juga mirip nih dengan batu saluran kemih, itu infeksi saluran kencing ya. Nanti kita ngobrol nih apa bedanya nih ya. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya akan angkat telepon Anda ya. Setelah ini hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami ya di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada info sehat menjaga kesehatan saluran kemih. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, saluran kemih merupakan organ yang perlu juga dijaga kesehatannya. Apabila saluran kemih Anda tidak sehat, maka akan mengakibatkan infeksi yang dapat menyebabkan gangguan sistem ekskresi urin. Dan berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan saluran kemih Anda. Banyak minum air putih. Minum terlalu sedikit tidak hanya buruk bagi tubuh karena tidak mampu menyingkirkan racun, tetapi juga mengganggu kesehatan kandung kemih. Jadi perhatikan urin Anda, jika warnanya terlalu gelap artinya Anda kurang minum air. Jangan sering pipis. Para ahli penelitian menganjurkan Anda agar menunggu kandung kemih penuh jika ingin kencing. Sebab terlalu sering buang air kecil atau pipis akan membuat kandung kemih menampung sedikit cairan sehingga memicu timbulnya infeksi. Berjalan kaki. Beberapa orang dengan kondisi tertentu misalnya penyakit jantung punya kecenderungan menyimpan cairan di kaki sepanjang hari. Saat malam menjelang, cairan tersebut membuat mereka harus berkali-kali buang air kecil. Untuk mengatasinya, Anda hanya perlu lebih rajin jalan-jalan untuk melemaskan otot kaki dan melancarkan jadwal buang air kecil. Hati-hati saat melakukan hubungan intim. Melakukan hubungan intim terkadang juga bisa memicu infeksi saluran kandung kemih. Jadi pastikan Anda rajin membersihkan area vital sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim. Kemudian usahakan berkemih sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim. Menjaga pola makan. Makanan tertentu dapat memperburuk kondisi kandung kemih. Misalnya makanan yang terlalu asam seperti tomat dan jus jeruk. Kemudian kebiasaan minum minuman beralkohol, bersoda dan kopi juga dapat menurunkan fungsi saluran kemih. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih bicara bagaimana kita harus mewaspadai yang namanya batu saluran kemih. Bagi Anda yang ingin tanya seputar topik hari ini, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Cahyo Pradipto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Iya dokter, tadi kan kita bahas mengenai batu saluran kemih, tapi ada penyakit yang juga sakit nih kalau kita berkemih, itu infeksi saluran kencing. Kalau ini bedanya apa nih dokter? Beda, kalau dari namanya saja ya. Infeksi saluran kencing itu adanya infeksi di saluran kencing. Jadinya infeksi itu biasanya karena bakteri. Jadi adanya bakteri di saluran kemih kalau infeksi saluran kencing itu. Oke, tapi rasa sakitnya mirip nggak sih kalau kita batu saluran kemih dokter? Pada beberapa batu yang letaknya di kandung kencing bisa mirip gitu loh. Biasanya dia nyeri, berkemih, kemudian anyang-anyangan, kalau kata orang ya anyang-anyangan. Pengen buang air kecil terus gitu ya? Iya, sering buang air kecil. Gitu. Jadi kayak nggak tuntas-tuntas gitu ya. Kalau di batu saluran kemih bisa anyang-anyangan juga tuh dokter? Bisa, ada beberapa contohnya batu di kandung kencing yang bisa menyerupai gejala dengan infeksi saluran kemih. Gitu. Kalau kencing sakit, kadang tidak puas, tidak tuntas, pengen lagi, gitu, anyang-anyangan. Bisa juga jadi gejala dari batu saluran kemih berarti bisa, ya pada akhirnya. Bisa tuh. Memang gejala mirip karena tadi letaknya juga di saluran kemih kemudian. Betul. Ya. Oke dokter, kalau tadi kita punya batu saluran kemih, itu ada komplikasi apa yang bisa terjadi kalau didiamkan terus saja dok? Yang komplikasi kalau kita tidak sadar kita punya batu saluran kemih, misalnya yang paling kita takutkan adalah gagal ginjal.
gagal ginjal. Kenapa tuh Betul. dokter? Si batunya bisa merusak ginjalnya atau seperti Iya. apa? Contohnya pada batu di kandung kencing atau batu di saluran di ureter tadi. Apabila dia menyumbat, ya mengakibatkan aliran kencing dari ginjal ke saluran kemih bagian bawah akan terganggu. Padahal ginjal itu kan memproduksi kencing setiap hari. Akibatnya ada akumulasi dari kencing, dari urin di ginjal. Makin lama makin besar, akhirnya membengkak ginjalnya. Membengkak mengakibatkan fungsinya jadi menurun. Kalau terjadi kronik lama-lama fungsinya hilang, itulah yang jadi gagal ginjal. Karena dia oversupply gitu ya, tidak bisa dibuang, dan Iya, akhirnya bisa karena merusak tersumbat. fungsinya pada Betul. akhirnya. Itu berapa lama sakit batu saluran kemih bisa kemudian merusak ginjal tuh dokter? Itu kalau dia benar-benar tersumbatnya total, itu dalam waktu kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun ya. sudah bisa. Oke, jadi karena memang mungkin kecil tidak terasa, cuman linu-linu aja didiamin begitu saja, Betul. tiba-tiba ginjalnya bisa sudah rusak kemudian ya. Bisa. Bahaya ternyata ya si batu saluran kencing ini. Nah berarti kalau memang si komplikasi ini sudah terjadi kemudian, kalau gagal ginjal bisa harus ganti ginjal kemudian dok ya? Atau bisa seperti apa tuh dokter? Ya kalau sudah gagal ginjal fungsinya sudah tidak ada. Kalau hanya 1 ginjal saja, biasanya masih bisa kita ginjalnya kan ginjal ada 2, satu kanan 1 kiri. Kalau hanya 1 ginjal yang rusak, biasanya ginjal yang satu lagi kalau dia masih baik akan mengkompensasi fungsinya. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Itulah makanya saya bilang mungkin orang kita kurang aware tentang keluhan. Selama tidak ada apa-apa dia, karena kan ginjal ada 2, jadi kalau 1 pun rusak, 1 masih bisa kerja. Akibatnya seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Begitu nanti sudah ketahuan biasanya kalau sudah biasanya ketahuannya di medical check up, misalnya seperti itu. Atau kencingnya mulai bingung ya? ada nanah atau ada darah gitu, baru Bisa mereka sampai check up. ada nanah dan darah ya dok? Bisa. Kenapa tuh dokter? Contohnya air kencing yang terakumulasi lama tidak bisa keluar, itu kan sama nanti dia kan terjadi infeksi. Terdeposit itu kan lama mengendap jadi infeksi, keruh, jadi keruh, berbau. Nah itulah nanti kalau misalnya dia keluarnya kencingnya jadi keruh, ada kotoran gitu. Kalau sudah sampai putih itu sudah parah berarti biasanya. Kita bisa deteksi dari air seni kita, warna air seni kita sebenarnya berarti ya dok? Bisa. Seperti apa sih kalau yang sehat? Yang sehat itu biasanya bening. Jadi kalau air seni itu semakin bening, yang seperti tadi di iklan itu dia semakin dia ke arah gelap, pekat, semakin menandakan bahwa kurang nih konsumsi minum kita. Gitu. Makanya kita bikin teh aja gitu ya dok ya, kalau dia semakin kental, semakin pekat itu memang berarti makin banyak tuh endapannya ya. Kalau semakin jernih warnanya berarti dia bisa luruh, kemudian banyak endapan yang bisa terbuang begitu kira-kira ya dok ya. Nah kalau memang tadi dokter sebutkan sebenarnya penyebabnya kan dari gaya hidup berarti ya, kita kurang konsumsi air minum dan dari makanan kita. Kalau dari genetik ada pengaruhnya juga nggak dokter? Ada. Di literatur dibilang genetik ada peranan. Biasanya itu fungsi ginjalnya atau tubuh kita bisa bikin endapan ya seperti itu? Biasanya dari metabolismenya. Dari metabolismenya memang ada yang istilah namanya stone former. Jadi memang dia hasil akhir dari metabolismenya itu memang banyak. Jadi ada endapan. Iya. Oke, itu berarti kalau yang genetik seperti itu ya. Iya. Itu banyak nggak tuh kasusnya dokter kalau yang genetik ini? Kalau dilihat banyak atau tidak sih saya nggak pernah ngitung ya. Cuman memang ada beberapa kasus yang dia orang tuanya ada batu, dia ternyata juga ada batu. Jadi memang keturunan bisa dilihat ya. Jadi kita harus waspada juga kalau memang orang tua kita ada penyakit batu, kita bisa harus sering ngecek juga ya. Karena ada kemungkinan kita juga ada keturunan seperti itu metabolisme tubuh kita. Baik dokter, tadi kalau memang sudah ada gejala-gejalanya nih, tadi kita sudah anyang-anyangan, mungkin kencingnya sudah bernanah, itu sepertinya sudah parah tuh ya dok ya. Hal apa yang harus kita lakukan pertama kali dok? Kalau sudah parah itu maksudnya atau mungkin baru linu-linu seperti itu, apa bisa minum air putih yang banyak itu bisa ditanggulangi? Yang paling sederhana ya paling itu dulu sementara ya, konsumsi air putih yang cukup, air putih yang cukup ya, kemudian
waspadai gejala-gejalanya. Kalau sudah sampai nyeri sekali, ya tidak ada salahnya untuk check up. Ya kita lihat, gitu. Apakah dengan dicek apakah ada kecurigaan ke arah batu saluran kemih atau tidak. Oke. Gitu. Kita harus minum tuh berapa banyak sih sebenarnya per hari, dokter? Sebenarnya untuk yang normal itu kurang lebih 1 sampai 2 liter sehari sudah cukup. Ya kalau kita ambil tengah-tengah sekitar 1,5 liter lah. Oke. Ketika kita ada gejala harus minum lebih banyak dari itu atau 8 gelas per hari aja juga sudah cukup sebenarnya? Sebenarnya sudah cukup 8 sehari. Itu kalau kita minum harus air putih atau kita minum kuah atau minum teh itu? Iya, juga sebenarnya itu total semuanya. Gitu. Tidak perlu kita minum air putih sebanyak itu. Karena dari kuah sayur, dari misalnya kita minum teh, minum yang lain itu sudah cukup juga. Cuman ya alangkah baiknya kalau air putih kita lebihkan. Tapi dilihat juga kali kita punya aktivitas ya dok ya, kalau kita berkeringat banyak tentunya minum air putih juga harus lebih banyak pada akhirnya ya. Ya kalau orang yang sering olahraga, sering jogging, sering fitness, mungkin kita bisa tambahkan konsumsi lebih air baik lagi putihnya. pada akhirnya ya. Oke, nanti ngobrol lagi ya dokter ya mengenai pengobatannya mungkin ya, nanti kita ngobrol lagi, dan bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini ya, hubungi kami sekali lagi di 0212903244 atau di mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya kita saksikan lagi ada info sehat, makanan sehat untuk menjaga saluran kemih. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, makanan tidak hanya sekedar memberikan energi bagi tubuh, namun makanan juga dapat menjaga kesehatan fungsional organ tubuh. Berikut ini beberapa makanan yang dapat menjaga kesehatan saluran kemih Anda. Cranberry. Kandungan yang ada dalam cranberry dapat menghambat produksi virulen, yaitu bakteri pemicu infeksi saluran kemih. Pir. Buah ini mengandung asam klorogenat yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri, terutama di saluran kemih. Gandum. Roti gandum, oatmeal, dan bahan makanan berbahan gandum lainnya mempunyai kandungan serat yang tinggi dan bagus untuk menjaga fungsi saluran kemih. Yogurt. Menurut riset dari Swedia, mengkonsumsi 2 porsi yogurt sehari dapat mengurangi risiko kanker kandung kemih hingga 40%. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih bicara bagaimana kita harus mewaspadai penyakit batu saluran kemih. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, bisa hubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami ya di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Cahyo Pradipto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Oke dokter, kalau kita memang tadi sudah merasakan gejalanya, kemudian pergi ke dokter, biasanya pemeriksaannya seperti apa tuh dokter? Pemeriksaan dimulai dari yang paling sederhana ya, dari mulai kita tanyakan ada gejala-gejala khas batu saluran kemih atau tidak, kemudian dari pemeriksaan fisiknya kita cek, kemudian biasanya yang paling sederhana di USG. Sama kayak orang hamil ya di USG ya. Betul. Yang dilihat apa tuh dokter? Yang di USG yang kita lihat saluran kemihnya, mulai dari ginjal sampai kandung kencing. Jadi di ginjal ada atau tidak batu, curigaan ke arah batu di ginjal, apakah ada pembengkakan ginjal seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kandung kencingnya kita lihat apakah ada batu atau tidak. Gitu. Biasa kalau batunya belum jadi batu, masih calon-calon tuh bisa dilihat juga nggak sih dok dari USG? Bisa, Mas. Biasanya dia akan kelihatan seperti serpihan-serpihan kecil, ya kalau misalnya belum jadi batu yang besar. Berarti sebenarnya sebelum jadi batu kita juga bisa sudah mencegah ya kalau kita rajin kontrol ke dokter sebenarnya begitu ya. Betul. Oke baik, kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung ke dokter, kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Simbolon. Pak Simbolon? Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Mau tanya apa nih Pak ke dokter Pak? Ini Pak Dokter. Tadi saya ikuti keterangan Pak Dokter bahwa salah satunya infeksi saluran kemih itu ada kemungkinan dari kurang minum juga. Kalau saya Pak, boleh dibilang saya banyak minum, bahkan boleh dibilang berlebih bisa. Jadi kalau saya buang air kecil, mau dua trip dia Pak sekali buang air kecil.
Pertama keluar, netes, nanti udah nggak lama kemudian keluar lagi. Bahkan mau lebih banyak lagi yang kedua ini keluar gitu. Oke. Padahal saya banyak minum, Pak Dokter. Baik. Usianya berapa mungkin Pak Simbolon? Sekarang 54 jalan, Bu. 54. Ada lagi yang mau ditanyakan dokter ke Pak Simbolon? Kemudian pinggul saya sebelah kanan ini terasa sakit, apalagi kalau pas bangun tidur, sakit lah itu. Sakit ya? Apakah ini juga salah satu tanda ini juga infeksi saluran kemih ini, Pak? Ini yang mau perlu saya tanya sama Bapak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari dokter ya, Pak Simbolon. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup, dok? Bapak kalau malam hari kencing berapa kali? Oh, banyak, Pak. Setelah tidur sampai pagi berapa kali ke kamar mandi bolak-balik? Ada kalanya 5 kali, ada kalanya 6 kali. Oke, sudah cukup ya dok ya? Ya. Bisa langsung coba dijawab. Terima kasih Pak Simbolon ceritanya ya. Tapi karena memang saya banyak minum, Pak. Oke. Karena memang banyak saya minum air putih gitu. Baik, coba dijawab oleh dokter ya. Terima kasih Pak Simbolon ya. Baik, dokter, ini Bapak minumnya banyak, tapi kencingnya sering dan tadi seperti tidak tuntas. Ini batu saluran kemih atau justru penyakit lain nih dokter nih? Ini kalau saya lihat dari Ceritanya ya? Bapak Simbolon ya, usia 54 tahun, kemudian dengan keluhan kencing sering terputus, kemudian keluar lagi, ada kencing sering di malam hari sampai 5 kali, ini bukan karena infeksi, ini kemungkinan besar karena mungkin sudah pernah dengar pembesaran prostat. Biasanya sering terjadi ya di pria dan di usianya memang sudah betul, pada laki-laki di atas 50 tahun itu 50% dia, karena prostat itu adalah pembesaran kelenjar. Normal pada laki-laki di atas biasanya mulai ada gejala di atas 50 tahun. Memang di usia dan di gender yang sering mengalaminya ya dok. Iya, jadi mungkin ini mungkin ada infeksinya, cuman tidak murni infeksi. Mungkin kalau dilihat dari gejalanya karena pembesaran prostat gejalanya. Baik. Gitu. Untuk solusinya untuk Pak Simbolon bisa langsung cek ke dokter spesialis urologi saja ya dok ya? Bisa, biasanya nanti akan di check up dulu, periksa laboratorium dan paling USG biasanya nanti dilihat, terus akan dikasih obat untuk prostat biasanya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Simbolon ya, supaya tidak was-was lagi dan tidak bingung penyakitnya apa. Sebenarnya karena minumnya kan sudah banyak nih, langsung dicek supaya kalau memang ada pembesaran prostat bisa diobati, atau mungkin kalau tadi ada infeksi juga bisa diobati ya Pak ya. Jangan ditebak-tebak aja nih, langsung ke dokter supaya lebih jelas penyakitnya ya. Semoga menjawab ya Pak Simbolon ya. Kita langsung angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Dina di Bekasi. Ibu Dina mau tanya apa nih ke dokter? Iya, Pak Dokter, saya kalau batuk, saya kan suka batuk. Kadang-kadang terasa gatel leher gitu, tiba-tiba batuk ya. Batuknya itu lumayan lama, tapi selalu pipis. Ini terjadi ya kira-kira setahun belakangan ini gitu. Ini merepotkan sekali gitu, saya kalau batuk selalu pipis. Gitu. Dan apabila saya minum kopi, pipisnya itu bau kopi dok. Itu kenapa Pipisnya ya dok? bau kopi, oke baik. Iya gitu aja. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Dina? Usianya berapa ya Bu Dina? 49. 49 tahun ya. Ada lagi dokter? Oke, udah cukup. Sudah cukup ya, langsung dijawab. Terima kasih Ibu Dina ya, langsung coba dijawab oleh dokter. Baik, ini dokter setiap kali minum, ini bahasa tidak medisnya kecepirit begitu ya dok ya, suka kemudian ngompol sedikit kemudian begitu. Ini kenapa nih dokter penyebab? Kalau Ibu Dina ini itu namanya incontinence, jadi ketidakmampuan kandung kencing untuk menahan, gitu. Akibat dia batuk, apalagi batuknya sering dan batuk kronik misalnya berulang-ulang, itu menyebabkan tekanan dari intraabdomennya meningkat. Akibatnya menekan kandung kencing. Nah, kandung kencingnya ini nggak mampu untuk nahan, jadinya dia keluar sedikit gitu. Ini bisa diobati atau seperti apa nih dok? Bisa diobati, ada obatnya. Bisa dua dengan obat-obatan dan fisioterapi biasanya. Ini penyebabnya gitu. apa sih dokter? Penyebabnya biasanya yang paling sering adalah kelemahan dari kalau kita orang ada klepnya itu di kandung kencing itu kurang baik. Bisa karena kelemahan otot-otot panggul atau karena usia, ya kan. Kemudian anak banyak juga bisa.
Oke, ini biasanya langsung ke urologi saja ya dok ya? Bisa ke urologi. Supaya ini sebenarnya bisa diobati dengan obat-obatan berarti ya? Iya, Oke, akan baik. dengan Tadi obat-obatan. kalau minum kopi kemudian air seninya bau kopi itu normal nggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya memang cenderung apa yang kita masuk itu nanti keluarnya biasanya akan ada sisanya gitu. aromanya ya? Iya. Kalau kita selalu sering banyak minum kopi, akan keluar kopi. Ya maaf kalau misalnya kita makan misalnya yang berbau, akan Sama juga baunya iya, ya? biasanya Oke. begitu. Tapi itu normal sebenarnya tidak Normal, nggak menjadi apa-apa. masalah ya? Oke, justru terbuang ya nggak apa-apa ya dok? Iya, dibuang, memang harus Oke, dibuang. baik. Semoga menjawab ya Ibu Dina ya. Tadi jawaban dari dokter bisa langsung konsultasi ke spesialis urologi supaya bisa segera sembuh ya dan jadi nyaman akhirnya aktivitasnya. Semoga menjawab ya Ibu Dina ya. Kita lanjutkan lagi nih, dokter. Berarti tadi kalau memang sudah di USG tadi bisa langsung dilihat letak batunya itu bisa ketahuan juga nggak jenis batunya seperti apa tuh dokter? Kalau letak batu bisa kita prediksi dari USG dengan pemeriksaan sederhana. Cuma kalau jenis batunya kita nggak bisa. Oke, harus dikeluarkan dulu baru bisa ketahuan. Iya, biasanya kalau jenis batunya apa harus dikeluarkan dulu, kemudian dianalisa batunya, nanti jenisnya apa. Nanti setelah jenisnya keluar bisa konsultasi ke ahli gizi. Nanti biasanya akan dikasih tahu tuh makanannya apa aja nih yang kira-kira harus boleh dan tidak dimakan gitu. Karena itu bisa jadi langkah pencegahan Betul. berikutnya ya. Jangan Iya. sampai terulang lagi tuh yang dimakan jadi batu lagi. Betul. Nanti kita ngobrol lagi pengobatannya ya dok ya. Tapi kita jeda lagi dan bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter masih bisa ya hubungi kami di 0212903264 atau di-mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali tapi sebelumnya kita simak dulu ada tips kesehatan mengenal gejala infeksi saluran kemih. Ini dia. Tips kesehatan mengenal gejala saluran kemih. Nyeri atau perih saat buang air kecil. Rasa selalu ingin buang air kecil dan tidak bisa ditahan. Rasa tidak nyaman dan nyeri pada perut bagian bawah. Perasaan bahwa urin tidak sepenuhnya keluar setelah kencing. Bau urin yang sangat menyengat. Warna urin keruh bahkan kadang-kadang bercampur darah. Anda kembali lagi di Dunia Sehat, kita masih bicara bagaimana kita harus mewaspadai batu saluran kemih. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Cahyo Pradipto SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Nah dokter, kalau kita tadi sudah lakukan pemeriksaan, memang sudah ada batu saluran kemih, ini pengobatannya seperti apa nih dokter? Pengobatan tergantung dari yang pertama ukuran batunya berapa, ya, kemudian letaknya di mana posisinya, di sepanjang saluran kemih itu di sebelah mana, itu aja sih yang dua itu. Nanti kalau batunya masih kecil, kira-kira masih bisa keluar spontan, kita bisa kasih pengobatan biasa dengan minum obat biasa aja gitu. Tapi kalau sudah batunya besar, kira-kira kita prediksi tidak bisa lewat nih, kalau lewat pun akan menyumbat, nah, mungkin kita perlu tindakan aktif. Itu berarti dibedah atau seperti apa dok? Kalau batunya masih kecil, sekarang ada yang tanpa bedah, kan kalau terapinya ada non-invasif, ada 3 ya, non-invasif, minimal invasif, dan invasif gitu ya. Kalau yang non-invasif itu contohnya ESWL, ekstrakorporeal, gitu ya. shake wave lithotripsy, dia akan menghancurkan batu dengan gelombang kejut. Itu dari luar, ya, tanpa operasi, tanpa dibius, gitu. Jadi memang pasien tinggal tidur seperti layaknya di ronsen atau di CT scan ya, nanti akan ditembak dari luar batunya, dihancurkan dari luar. Itu yang non invasif. Kalau yang minimal invasif itu dengan endoskopi biasanya, jadi tanpa ada luka atau dengan luka pun kecil biasanya. Sangat kecil aja Iya. ya. Terus yang terakhir ya invasif yang memang benar-benar harus Disotal, dibedah. ya dioperasi terbuka. Oke, baik. Gitu. Itu dilihat dari ukuran, letak juga ya berarti Iya. ya pada ujungnya. Oke, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Oke. Ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Anton ini Sumatera Utara. Pak Anton mau tanya apa nih ke dokter Pak? Nah, saya mau nanya, Mm-mm. saya kan diponis sama dokter kena batu ginjal. Mm-mm. Terus gitu katanya udah besar, ginjal itu sepertinya
di saluran batu ginjalnya atau di ginjalnya itu yang kena itu, Dok. Terus itu katanya sebesar telur angsa, apa betul itu, Dok? Apa ada segitu batu ginjal besarnya? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaannya, apa memang ginjal itu sebesar batu ginjal itu sebesar telur angsa, apa di ginjalnya, apa di urat-uratnya gitu kira-kira? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak Anton, dokter? Sebesar telur angsa ya, Pak? Ya, Sebesar telur angsa? katanya. Tadi Oh, gitu. dokternya, kata dokternya. Oke, baik. Ada lagi? Katanya supaya dioperasi katanya. Oke, baik. Ada Terus lagi? itu, Dok, saya Keluhannya tanya apa, kalau Pak? udah besar, hah? Keluhannya apa yang dirasa? Ya pinggangnya belah kiri gitu sakit. Bukan memang kalau saya kan berobat apa gitu kan, kadang-kadang keluar batunya itu, Dok. Oh, Masih gitu. bisa keluar ya? Katanya apa nggak bisa berobat berobat itu yang bisa dioperasi apa betul itu, Dok? Iya. Oke, baik. Ada lagi, dokter? Cukup. Sudah cukup ya, langsung coba dijawab. Terima kasih Pak Anton ya, teleponnya ya. Baik. Batu ginjal bisa sebesar telur angsa, dokter? Telur angsa itu sebesar apa ya? Batu saluran kemih. Kalau batu ginjal jarang sekali sampai sebesar telur angsa ya, kecuali sudah parah sekali ya. Tapi kalau sebesar telur angsa yang paling sering ditemukan di kandung kencing, karena kandung kencing kan besar ruangannya, dia bisa sampai dengan sebesar telur, bahkan sebesar kepala bayi pun saya pernah. Oh, ada memang bisa Ada, sampai sebesar itu bisa. ya? Oke. Gitu. Itulah kalau kesadaran masyarakat kita yang kurang, akibatnya didiamkan lama-lama jadi Ini besar memang dia. endapannya sudah lama berarti ya? Betul sekali. Berarti tadi saran dokternya untuk Betul. harus Kalau dioperasi, memang betul dari ya? dokter sudah didiagnosis dengan baik dan memang ditemukan adanya batu sebesar telur angsa ya, memang kalau sudah sebesar itu biasanya kita sudah sulit untuk melakukan terapi-terapi yang minimal invasif atau non invasif ya. Biasanya kita akan dengan operasi terbuka. Walaupun tadi kalau sedang berkemih kadang-kadang keluar batunya itu nggak bisa menolong ya dok, kita tetap harus diambil pada Betul, akhirnya. karena biasanya yang keluar itu adalah yang kecil-kecil yang bisa lewat dari saluran saya bilang tadi. Kalau yang besar udah pasti nggak bisa lewat. Pada akhirnya memang harus Iya, dibedah pada betul. akhirnya ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Anton ya. Jangan ditunda-tunda lagi ya Pak ya. Nanti lebih besar lagi, nanti tambah sulit nanti dikeluarkannya ya. Semoga menjawab ya Pak Anton ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya dokter obrolannya. Berarti tadi kalau memang harus dioperasi, kemudian itu nanti kalau sudah sembuh bisa timbul lagi nggak dokter? Ada literatur yang bilang kalau dia sudah pernah kena batu saluran kemih, itu ada resiko terkena lagi dalam beberapa tahun berikutnya. Itu dari gaya hidupnya yang tidak berubah atau memang sudah pernah ada endapan bisa timbul Nah lagi? itu dia, banyak faktornya. Bisa memang gaya hidupnya yang tidak berubah, kemudian memang ada faktor genetik kan juga ada tadi saya bilang faktor genetik. Jadi memang kalau memang sudah pernah kena batu, rajin-rajinlah check up ya, gak rubah gaya hidup dirubah, rajin check up setahun sekali dilihat. Jadi memang harus lebih awas terhadap diri sendiri ya. Betul. Kita tahan lagi obrolan, kita angkat Oke. telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Ato. Pak Ato di mana? Bapak Ato di Tangerang. Di Tangerang. Silakan pertanyaannya secara singkat boleh ya Pak ya, waktunya sudah mau habis nih. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Saya ini punya penyakit wasir sudah 6 bulan. Cuman kalau di saat membuang air besar kadang-kadang keluar darah. Tapi agak keluar sedikit itunya, Dok. Sedikit, tapi ntar hilang lagi. Ntar 3 hari kalau kambuh keluar lagi kayak gitu, Dok. Jadi sangat menyiksa banget gitu. Yang bikin menyiksa ini kalau habis buang air besar itu pegel. Jadi segitu aja dari saya. Jadi udah 6 bulan sih, Dok. Makasih. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dok? Ini Wak. Waduh, sudah Wak, diputus tutup. langsung Iya oleh deh. Pak Ato ya. Langsung boleh, langsung Iya. dijawab nih dokter bagaimana? Kalau dari keluhannya sih wasir ya. Kalau wasir sih sebenarnya di luar keilmuan saya ya. Cuman memang wasir itu ada banyak gradingnya ya yang saya tahu ya. Itu ada yang bisa keluar masuk, ada yang nggak bisa keluar, bisa masuk. Itu sangat mengganggu sekali memang. Kalau menurut saya sih Bapak konsultasi ke dokter spesialis bedah. Bedah ya, supaya Gitu. langsung tertolong. Karena tadi Iya. sudah berdarah karena memang mengganggu. Betul, apalagi sudah berdarah ya, takutnya nanti
sering berdarah di rumah, darahnya hilang. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama kan banyak darahnya hilang. Oke, baik. Jangan ditunda-tunda lagi Pak Ato ya, langsung dikonsultasikan, sudah 6 bulan nih ya, jangan sampai nanti anemia, kurang darah, dan ada penyakit lainnya. Jadi ya, semoga bisa langsung pergi ke dokter spesialis yang lebih tepat ya Pak Ato ya. Baik, dokter, berarti pencegahannya tadi selain minum air putih yang banyak, apa lagi nih dokter? Kalau yang masalah genetik kita tidak bisa ubah ya. Cuma yang kita bisa ubah ya paling kita bisa ubah itu kita konsumsi air putih yang cukup ya. Yang kedua olahraga ya. Kemudian konsumsi makanan-makanan seperti yang banyak, yang tinggi kalsium, yang kemudian tinggi purin, kemudian asam urat, kolesterol, itu dikurangi. Faktor-faktor seperti itu aja yang kita bisa cegah. Oke. Makanan yang tinggi purin tuh yang seperti apa aja sih dokter? Ada yang bilang daging-daging merah itu tinggi purin gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh nih. Cuman ada batasannya, jangan terlalu eksesif atau berlebihan. Oke. Emping berarti nggak boleh juga dong ya dok? Emping, melinjo itu boleh, tapi tidak terus kita continuous dan setiap hari gitu kan. Kalau cuma kita makan sekedarnya sih sebenarnya nggak apa-apa, tidak akan terlalu banyak merubah kadar asam urat di tubuh. Dokter, kalau susu kan sebenarnya tinggi kalsium tuh, kita boleh konsumsi berapa banyak sih sehari dokter? Sehari sekali cukup saya rasa. Kan nanti Tidak kan boleh kalau setiap terlalu susu kan banyak ada ya? kadar kalsiumnya ya. Kadang-kadang kalau susu untuk orang yang dewasa yang usia lansia gitu kan lebih tinggi kadar kalsiumnya. Karena kalsium juga kalau tidak terlalu banyak, kalau enggak ya dibuang dia. Nah, nanti sisa-sisanya itu nanti malah jadi batu ya pada Iya, akhirnya ya. betul. Jadi walaupun suka susunya tetap aja ya iya, diminumnya sesuai aturan. sesuai aturan. Nah, tidak pada boleh akhirnya. terlalu berlebihan. Oh, Pasti kan ada aturannya sehari berapa kali gitu. Karena kadar setiap susu kan beda-beda kalsiumnya. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir di Dunia Sehat ya, libur-libur mau main ke sini ya. Semoga jadi informasi baru bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Kapan-kapan datang lagi kita bahas topik lainnya pastinya ya dok ya. Oke. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan informasi hari ini. Semoga jadi informasi berharga bagi Anda ya. Tadi jangan ditunda-tunda kalau memang sudah merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan seperti pegal-pegal linu, sakit kalau berkemih ya, jangan sampai Anda tunda lagi, bisa langsung mengecek kesehatan Anda. Jangan sampai nanti sudah jadi batu seperti tadi ya ceritanya Bapak tadi, Pak Anton sudah sebesar telur angsa tuh ya, jangan sampai kita jadi terlambat, kemudian nanti bisa sampai gagal ginjal nih kalau kita punya batu saluran kemih. Semoga bisa jadi peringatan nih bagi Anda ya. Dan bagi Anda juga yang sudah menelpon, terima kasih banyak. Anda bisa mengirimkan kritik dan saran juga ke Dunia Sehat. SMS kami di 0889805000 atau melalui Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa juga lihat-lihat di Facebook kami ya di Dunia Sehat @ai TV. Akhir kata saya Melisa Ganesari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Raya Nyepi sekali lagi bagi Anda yang merayakan, dan selamat berlibur bagi Anda ya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.